Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di video ini, kami dari kelompok 7 Program Studi Administrasi Bisnis Semester 1A akan mempresentasikan materi tentang Goals and Plans, yang dimana video ini diajukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Prinsip-Prinsip Manajemen dengan dosen pengampu yaitu Ibu Mariati Tirtawiyata. Berikut anggota kelompok kami. Baiklah, mari kita langsung saja pada pembahasannya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang goals and plans atau tujuan dan rencana. Perencanaan di sini sering juga disebut sebagai fungsi manajemen. Mengapa disebut sebagai fungsi manajemen? Karena ia menetapkan dasar untuk semua hal lain yang dilakukan manajemen saat mereka mengatur, memimpin, dan mengendalikan. Dan ini juga melibatkan dua aspek penting, yaitu tujuan dan rencana. Lalu di sini juga ada pengertian tujuan dan rencana. Pengertian tujuan adalah hasil atau target yang diinginkan. Contohnya mereka memandu keputusan manajemen dan membentuk kriteria yang menjadi dasar pengukuran hasil kerja. Dan itulah mengapa mereka sering digambarkan sebagai elemen penting dari perencanaan. Sedangkan pengertian rencana di sini, perencanaan sering disebut sebagai fungsi manajemen utama karena ia menetapkan dasar untuk semua hal lain. Dan tugas-tugas manajemen itu adalah mengatur, memimpin, dan mengendalikan. Segitu aja materi yang saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu type of goals. Ada 4 bentuk dari goals atau tujuan. Yang pertama adalah strategi goals. Strategi goals yaitu strategi yang terkait dengan kinerja perusahaan relatif terhadap faktor-faktor di lingkungan eksternal. Contohnya, hubungan dengan para pesaing. Yang kedua yaitu financial goals, terkait dengan kinerja keuangan internal yang diharapkan perusahaan. Yang ketiga adalah state goals, pernyataan resmi tentang apa yang dikatakan organisasi dan apa yang diinginkan berbagai pemangku kepentingan untuk meyakini tujuannya. Yang terakhir adalah real goals, tujuan yang sebenarnya dikejar oleh organisasi seperti yang didefinisikan oleh tindakan para anggotanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang type of plans atau jenis rencana yang dibedakan menjadi 3. 1 menurut luasnya, 2 menurut spesifikasinya, 3 menurut frekuensinya. Di sini type of plans atau jenis rencana menurut luasnya dibedakan menjadi 2. 1 strategi plans, 2 operational plans. Strategi plans atau rencana yang berlaku untuk seluruh organisasi dan menetapkan tujuan organisasi secara keseluruhan. Sedangkan operational plans, rencana yang mencakup area operasional tertentu dari organisasi. Tipe plan spesifik tipe atau jenis rencana menurut spesifikasinya dibedakan menjadi 2. 1 specific plans, 2 directional plans. Specific plans atau rencana yang didefinisikan dengan jelas dan tidak memberikan ruang untuk interpretasi. Sedangkan directional plans adalah rencana yang fleksibel dan menetapkan pedoman umum. Terakhir, type of plan frequency of us atau jenis rencana menurut frekuensinya sama dibedakan menjadi 2. 1 single as plans, 2 standing plans. Single as plans adalah rencana sekali pakai yang direncanakan khusus untuk memenuhi kebutuhan situasi yang unik. Sedangkan standing plans rencana kelanjutan yang memberikan panduan untuk kegiatan yang dilakukan berulang kali. Ini termasuk kebijakan, aturan, dan prosedur. Lalu seperti apa sih goals yang baik itu?
Nah, goals yang baik itu harus memenuhi sifat-sifat berikut. Yang pertama itu spesifik, yaitu maksud dan tujuan harus jelas, sehingga jelas apa yang ingin dicapai atau diperoleh. Contohnya, saya ingin menabung agar dapat membeli laptop dalam 1 tahun ke depan. Kemudian yang kedua itu realistis, yaitu maksud dari tujuan harus bisa dicapai, bukan sekedar angan-angan saja. Selain itu, target ini tidak boleh terlalu mudah dan juga tidak boleh terlalu sulit. Kemudian yang ketiga yaitu terukur, maksudnya harus memiliki ukuran-ukuran tertentu untuk menentukan keberhasilannya. Apakah kita bisa melihat semakin dekat dengan tujuan atau tidak, seperti itu. Yang terakhir yaitu berbatas waktu. Maksudnya harus memiliki batas waktu sebagai target. Contohnya seperti, saya ingin menabung hingga 500.000 pada bulan ini. Nah, pada bulan ini yaitu batas waktu dari tujuan tersebut. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ya baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang plans yang baik yang harus memenuhi sifat-sifat sebagai berikut. Yaitu ada realistik. Realistik adalah sesuai kenyataan yang ada, bukan sesuatu yang bersifat impian atau angan-angan. Yang kedua ada dapat dimengerti. Dapat dimengerti di sini dapat dijadikan dalam dijangkau oleh seluruh anggota tim kerja dan manajer yang bertanggung jawab. Selain itu ada juga humanistik. Humanistik adalah mempertimbangkan semangat, perasaan dan dampak pada orang-orang yang terlibat dalam program itu. Selain itu ada juga measurable, dapat diukur dengan menggunakan pengukuran yang tepat guna menetapkan evaluasi, perbaikan ulang, dan tindakan di waktu mendatang. Ada juga behavioral, dapat dipecah dan dideskripsikan kepada rencana tindakan menggunakan formula 5W1H. Dan juga ada achievable, mampu mencapai target yang ditetapkan. Penetapan target harus bersifat realistik namun menantang. Seperti yang dikatakan oleh hadis Ibnu Mubarak, jika Anda ingin mengerjakan sesuatu pekerjaan, maka menghasilkanlah akibatnya. Maka jika pekerjaan tersebut baik, ambillah, dan jika perbuatan itu jelek, maka tinggalkanlah. Dan ada juga hadis di Quran surat Al-Hasyr, hai orang-orang yang percaya, bertakwalah kepada Allah dan ingatlah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.